Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Teacher Jaja. Hari ini kita akan belajar tentang mengasah pribadi yang unggul dengan tata krama. Ini penting sekali karena dalam pembiasaan kita di masyarakat, di rumah, di sekolahan perlu adanya tata krama. Supaya apa? Supaya kita bisa diterima oleh orang lain, dan yang penting adalah tercatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah ajaran Islam. Nah, untuk ingin lebih tahu tentang bagaimana tata krama yang baik yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam, ikutin terus di channel Teacher Jaja slide berikutnya. Tata krama. Apa itu tata krama? Tata krama adalah merupakan norma-norma pergaulan yang berkaitan dengan kebiasaan dalam bertindak maupun bertutur kata yang berlaku atau disepakati dalam lingkungan pergaulan antara manusia setempat. Nama-nama dalam pergaulan ini menjadi penting untuk dipahami agar terjalin hubungan yang baik dan harmonis di dalam lingkungan pergaulan. Jadi tata krama adalah merupakan norma-norma aturan pergaulan yang baik di masyarakat. Oke? Yang pertama, tata krama komunikasi lisan. Berbahasa yang baik dan sopan, memilih kata-kata dan kalimat yang tepat, dan menghindari kata-kata yang kotor dan menyinggung perasaan lawan bicara. Yang kedua, ketika berbicara dengan orang yang lebih tua atau yang dituakan, hendaknya menjaga pandangan mata dengan cara agak sedikit ditundukkan. Demikian pula merendahkan volume suara dan lisan kita, ya. Kemudian yang ketiga, di beberapa daerah berlaku ketentuan tidak boleh memposisikan diri lebih tinggi dari lawan bicara. Kemudian yang keempat, memperhatikan dan mengarahkan pandangan kepada lawan bicara dengan sopan. Yang kelima, tidak mendominasi pembicaraan, menjadi pendengar yang baik dengan memberi kesempatan kepada lawan bicara untuk berbicara. Kemudian yang keenam, tidak memotong pembicaraan lawan bicara, ya. Yang ketujuh, kita tidak berbicara sambil berkocak pinggang, ya, atau menunduk ke arah lawan bicara, ya. Yang kedelapan, ketika dalam posisi bertiga, tidak berbicara dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh salah satu orang dari mereka. Tidak boleh berbisik-bisik berdua tanpa memperdulikan teman yang lain. Yang kesembilan, menghindari bergurau yang berlebihan dan tertawa terbahak-bahak. Dan yang terakhir, ketika memulai berbicara dengan alat komunikasi, ucapkan salam, mengenalkan diri, dan memastikan bahwa lawan bicara adalah orang yang kita maksud pada saat pembicaraan akan berakhir. Maka mengucapkan terima kasih, menutup pembicaraan, dan mengucapkan salam. Yang kedua atau B, tata krama media sosial. Sama halnya ketika berkomunikasi di dunia nyata, berkomunikasi di dunia maya pun harus mengedepankan sopan santun dan tata krama.
khususnya jika kita berkomunikasi dengan orang lain di jejaring sosial. Tata krama dalam hal apapun harus tetap diutamakan, seperti pada memasang status atau tweet, chatting, posting foto, video, link, nude, follow. Pada memasang status ya atau chatting tadi ya, atau kita memilih profil picture ya, maka tata krama di dunia maya dapat membuat aktivitas sosial di dunia maya akan menjadi lebih nyaman karena adanya pasti saling menghargai dan menghormati antara pengguna layanan di jaring sosial. Setiap pengguna layanan media sosial mempunyai hak dan privasinya dan layak untuk dihargai serta dihormati. Oleh karenanya, pilihlah kata-kata kalimat yang baik ketika menggunakan media sosial, ketika menggunakan gambar atau sejenisnya. Oke? Tata krama yang ketiga adalah bersikap, atau yang C, tata krama bersikap. Yang pertama, jangan ya silangkan kaki dan tangan ini ketika duduk ya. Yang kedua, lakukan kontak mata dalam tempo singkat, jangan menatapnya berlama-lama. Kemudian yang ketiga, buatlah jarak antara kedua kaki agar menunjukkan bahwa kita dalam keadaan nyaman dan pede atau percaya diri. Kemudian yang keempat, posisikan bahu dalam keadaan santai ya. Hal ini untuk menunjukkan bahwa kita tidak dalam kondisi tegang. Kemudian yang kelima ya, tata krama bersikap yang kelima adalah mengangguk kecil ketika lawan bicaranya sedang berbicara. Hal ini menandakan bahwa kita memang sedang mendengarkan dan memperhatikan. Yang terakhir adalah keenam, tampakkan muka berseri, tersenyum atau tertawa pada situasi dan kondisi yang tepat. Tata krama yang keempat atau yang D, tata krama berpakaian. Fungsi berpakaian adalah untuk menutupi aurat dan untuk memperindah jasmani manusia ya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 26 yang artinya, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu, tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat. Aurat merupakan bagian tubuh yang harus tertutup sehingga terjaga dari pandangan orang lain. Aurat laki-laki dewasa adalah antara pusat sampai lutut ya, pusat sampai lutut ya. Kemudian aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan ya. Dengan demikian, jika bagian tubuh yang merupakan aurat tersebut tertutup oleh pakaian, akan tetap terjaga dari pandangan orang-orang yang ada di sekitar kita, serta terjaga dari gangguan yang tidak diinginkan karena apa? Dipicu oleh pandangan. Yang terakhir adalah manfaat tata krama ya. Yang pertama adalah membuat seseorang disegani, dihormati, disenangi, bahkan dicintai oleh orang lain karena kita menjunjung norma-norma ya. Kemudian yang kedua, manfaat tata krama adalah menjalin hubungan yang baik dengan orang lain ya, ketemu orang baik ya, ketemu teman baik, ketemu guru baik sehingga hubungannya tambah baik ya. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kepercayaan diri dalam setiap situasi ya, timbulnya rasa percaya diri.
Kemudian yang keempat, manfaat tata krama adalah menciptakan suasana yang nyaman dalam berbagai situasi ya. Baik itu lingkungan keluarga, pergaulan maupun tempat di mana Anda belajar atau bekerja. Oke ya, itu manfaat tata krama kalau kita mau melaksanakan setiap hari. Demikian mengasah pribadi yang unggul dengan melaksanakan tata krama ya. Semoga kita bisa melaksanakan dan membiasakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau kita bisa melaksanakan berarti kita bisa menjadi pribadi yang unggul ya. Baik di mata manusia, makhluknya Allah, dan baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.